Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tugas besar yang berjudulkan Healthcare Service Management System. Dengan kelompok kami ada Kevin Ferdinand Nugroho, lalu saya Ciara Karina dan Gina Hasna, dan juga Jati Kristanopite. Selanjutnya. Latar belakang. Perkembangan pelayanan kesehatan menuntut adanya integrasi. Namun, masalahnya banyak rumah sakit masih mengalami kendala dalam pengelolaan antrian, pencatatan data pasien, serta koordinasi antar bagian. Nah, kondisi ini menyebabkan pelayanan menjadi kurang optimal dan membutuhkan solusi berbasis teknologi dan digital. Lalu, rumusan masalahnya, permasalahannya di sini yang sering terjadi antara lain waktu tunggu pasien yang lama, data medis yang tidak tersimpan dalam satu sistem, serta proses kerja tenaga medis yang masih bergantung pada cara manual. Selain itu, pihak manajemen juga kesulitan memperoleh data untuk evaluasi layanan. Tujuan pengembangan sistem healthcare ini antara bertujuan untuk menyatukan seluruh proses pelayanan kesehatan dalam satu platform. Dengan sistem ini diharapkan proses pelayanan menjadi lebih tertata, data pasien lebih akurat, serta manajemen dapat memantau kinerja layanan secara lebih efektif. Kemudian gambaran umum sistem. Healthcare merupakan aplikasi berbasis web dan mobile yang mendukung proses pendaftaran pasien, pengelolaan rekam medis, penjadwal tenaga medis, hingga pengelolaan obat. Sistem ini dirancang agar dapat digunakan oleh berbagai peran pengguna sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian, eh, fitur utamanya adalah sistem menyediakan fitur antrian online, pencatatan rekam medis digital, pengaturan jadwal dokter dan ruangan, pengelolaan obat dan resep, serta dashboard laporan. Seluruh fitur saling terhubung sehingga data dapat diakses secara real-time oleh pihak yang berwenang. Kemudian, analisis kebutuhan. Sistem membutuhkan fungsi utama seperti pengelolaan data pasien, antrian jadwal, dan laporan. Sehingga selain itu, sistem juga harus memiliki performa yang baik, aman dalam menyimpan data medis, serta mudah digunakan oleh berbagai kalangan pengguna. Yang pertama ada kebutuhan fungsional. Yang pertama, manajemen antrian pasien. Dua, pembuatan rekam medis elektronik. Tiga, penjadwalan dokter dan ruangan. Empat, manajemen obat dan resep elektronik. Lima, dashboard analitik. Enam, autentikasi dan otorisasi pengguna. Yang kedua, ada kebutuhan non-fungsional. Keamanan data, yaitu enkripsi, audio log. Kemudian yang kedua ada performa. Ada respon kurang dari 2 detik. Yang ketiga, ketersediaan sistem 99%. Yang keempat, kebutuhan pengguna UI UX. Kemudian ada spesifikasi kebutuhan. Sistem harus mampu menangani 500 sampai 1.000 pengguna aktif per hari. Sistem harus mendukung multi-platform web dan mobile. Kemudian data medis harus mengikuti standar FHIR. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Lalu di sini ada stakeholder system, yaitu stakeholder dalam proyek ini terdiri dari direktur rumah sakit sebagai pengambil keputusan, dokter dan perawat sebagai pengguna utama sistem medis, apoteker yang mengelola obat dan resep, serta admin rumah sakit yang bertanggung jawab pada pengelolaan data dan sistem. Lalu ada perencanaan proyek, yaitu pengembangan sistem direncanakan melalui beberapa tahapan, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, hingga pengujian dan penerapan.
Estimasi waktu pengerjaan sekitar beberapa bulan dengan pembagian tugas yang jelas pada setiap anggota tim. Nah, di sini kita menyusun penjadwalan yaitu Gantt chart. Yang pertama inisiasi kita merencanakan dimulai di minggu pertama dengan durasi 2 minggu. Lalu dianalisis kita mulai di minggu ketiga dengan durasi 2 minggu. Lalu ada yang ketiga yang desain, yaitu kita mulai di minggu kelima, durasi 2 minggu. Yang keempat, tahap implementasi, kita mulai di minggu ketujuh dengan durasi 6 minggu. Lalu ada tahap kelima, ada testing, kita mulai di minggu ke-13 dengan durasi 2 minggu. Lalu yang ke-6, kita deployment ada di minggu ke-15 dengan durasi 2 minggu. Lalu yang terakhir ada tahap maintenance. Kita mulai di minggu ke-17 dengan durasi 2 minggu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sakti. Baik, selanjutnya ini adalah tabel manajemen resiko. Pada tabel ini ditampilkan beberapa resiko yang mungkin terjadi selama pengembangan sistem beserta tingkat probabilitas, dampak, dan tingkat resikonya. Contohnya itu resiko keterlambatan implementasi memiliki tingkat resikonya itu sangat tinggi sehingga perlu adanya perhatian khusus. Terus kemudian adanya dengan analisis resiko ini diharapkan itu tim dapat melakukan langkah antisipasi lebih awal agar resiko yang muncul tidak menghambat jalannya proyek. Selanjutnya, next slide. Oke, kesimpulannya itu HCSMS merupakan solusi yang dapat membantu meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan kesehatan. Dengan sistemnya yang terintegrasi, proses pelayanan menjadi lebih terstruktur, kemudian resiko kesalahan dapat diminimalkan, dan pihak manajemen dapat mengambil keputusan berdasarkan data yang lebih akurat. Oleh karena itu, penerapan sistem ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi institusi kesehatan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.